Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan kali ini. Eh, di setiap pengecasan itu perlu pentingnya aturan dan penggunaan charger ya. Karena banyak salah menggunakan sehingga seperti yang terjadi sekarang ini terjadi kebakaran atau HP-nya meledak. Nah ini loh. Ini yang dalam berita baru-baru ini viral dan sangat disayangkan ya, terjadi kebakaran hebat. Itu di pemukiman padat yang penduduk di daerah Manggarai, Jakarta ya. Ini beritanya ini. Barusan aku baca ini. Nah, seperti ini lihat coba. Detik-detik HP hanguskan pemukiman padat penduduk di Manggarai ya. Di sini dijelaskan ya, berdasarkan keterangan dari saksi diduga api berasal dari charger ponsel ya di salah satu rumah warga. Handphone lagi dicas, kemudian meledak menyambar tempat tidur. Wah, lah ini. Nah, ini loh. Ini berita dari CNN ya. Jadi jelas ini beritanya yang memang kalau kita lihat di televisi ya memang lagi dibicarakan terus ya, itu diakibatkan pengecasan HP yang meledak dan menyambar tempat tidur. Tapi dari berita ini memang sih tidak diperinci sih mengenai apa kenapa bisa sampai meledak. Itu aku baca semuanya itu nggak menjelaskan ya. Cuman hanya menjelaskan kalau dari HP yang dicas dan meledak. Nah itulah. Jadi ini kalau menurut pandangan saya ada pemakaian yang keliru dan salah. Atau ya suhu chargernya itu memang mungkin sangat panas sekali ya kan. Ditambah lagi mungkin suhu ruangan daerah di Manggarai itu kan pemukiman padat penduduk panas kan. Nah itu menambah suhu dari charger itu semakin panas. Nah ini membuat meledak. Nah memang sih kalau kita sering ngecas, misalkan kita ngecas di tempat tidur ya itu memang berisiko ya. Berisikonya kenapa? Karena ketika HP kita letakkan seperti ini di tempat tidur itu membuat panas sebenarnya. Handphone itu juga gitu loh, tambah panas gitu. Tambah panas membuat handphone itu tambah panas. Jadi saya kali ini akan memberikan sedikit informasi ya kan supaya jangan terjadi hal-hal yang seperti itu gitu loh ya. Ngecas ya kan HP-nya meledak. Waduh, kok bisa loh ngecas HP-nya meledak gitu kan. Itu sesuatu yang sangat disayangkan gitu ya. Nah, untuk itu aku sedikit kasih wejangan-wejangan lah istilahnya ya gitu ya dalam kita melakukan pengecasan. Nah, yang utama sekarang pertama kali kita harus beli charger yang memang resmi ya, resmi bergaransi. Artinya gini, resmi itu misalkan ini salah satu contoh ini salah dua contoh ini. Satunya Momax, satunya Kip ya. Ini resmi dari pabrikannya brands itu gitu loh. Brands Kip dan brands Momax gitu loh. Ini yang dimaksud, yang aku bilang ini barang resmi. Jadi jangan kita membeli, misalkan nih, aku kasih contoh, kita memberi merek tertentu yang memang jelas-jelas itu tidak resmi ya. Kan ada itu beberapa, misalkan keluarannya dari iPhone, dari Xiaomi atau Oppo ya kan, itu tidak resmi tapi diperjualbelikan. Nah, itu yang berbahaya, itu yang beresiko. Memang saat kita membeli, saat itu kita mengecas ya kan, kita mencolokkan, itu tidak
ada masalah. Oh, kan kita sering ya, kalau kita beli charger cuman gini aja nih, ya kan? Dicoba seperti ini, ya kan? Oh jalan kok, masuk kok. Ini, oh jalan masuk. Ini bentar, nggak kelihatan tadi ya. Nah, nyoba seperti ini, ya kan? Oh jalan nih, masuk ini, indikatornya jalan semua, udah masuk selesai. Nggak sesimpel itu ya. Kalau zaman dulu memang mungkin seperti itu ya, zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang nggak sesimpel itu. Kita dalam membeli charger ya kita harus memang beli-beli yang benar-benar original ya. Memang nggak murah. Jangan berpikiran gini, beli charger murah ya kan, cuman charger doang kok, yang penting ya toh bisa masuk, udah selesai nggak selesai kumpulkan, itu salah. Nah itulah, kalau seperti itu membuat apa namanya, membuat resiko yang berakibat ya seperti itu terjadi ya, kalau kita menggunakan charger abal-abal, charger yang nggak resmi gitu loh ya. Carilah yang resmi bergaransi. Itu pun kadang yang resmi bergaransi aja kadang bermasalah kok, ya kan, kalau kita tidak menggunakan dengan baik dan benar ya. Misalkan yang dibilang yang artinya nggak baik dan benar, misalkan nih ya, kita menggunakan charger seperti ini ya kan, asal colok aja jebret ya kan, kita tancepin, habis itu kita letakkan, kita taruh di tempat yang istilahnya asal-asalan ya kan. Ini colokannya banyak nih, wah, macam-macam dia, dan nyolok ini satu tempat tuh colokannya banyak. Nah, hal-hal seperti itu, walaupun kita memakai charger yang resmi atau yang pihak ketiga seperti ini tapi bergaransi, itu juga berisikonya berisiko konsleting, nah itu loh, konslet. Nah itu kan berisiko seperti itu loh ya. Jadi gunakanlah charger itu sebijak mungkin gitu ya. Kalau kita menggunakan charger seperti ini, kita sudah mengecas, sebaiknya kita cabut dan kita meletakkan handphone. Nah ini, meletakkan handphone, carilah tempat yang bisa seperti ini, dingin ini, apa namanya nih, aluminium ya. Jadi kita waktu ngecas seperti ini, nah ini kita taruh di sini. Supaya kenapa? Supaya hawanya itu dingin. Apalagi kita sering menggunakan yang namanya fast charging ya, yaitu memang resikonya seperti itu ya. Jadi kita harus menjaga suhu daripada charger itu, walaupun dan handphone itu gitu loh. Contoh kayak ini kan ada sarungnya. Biasa kan kalau kita ngecas dilepas saja, dibuka. Supaya kenapa? Supaya tidak panas ini. Handphone itu tidak panas. Itu berisiko, gitu loh. Ya kan? Kadang kalau kita berpikir sekarang ya, charger sekarang itu sudah bagus ya. Kenapa aku bilang bagus? Karena gini. Ketika kita melakukan pengecasan ya, misalkan ini sudah sampai 90% seperti ini, dia suhunya akan menurun ya. Suhunya dari charger ini akan menurun. Kalau bisa dia mati dulu. Artinya mati itu 0 watt gitu loh. Tidak ada watt yang masuk. Untuk menurunkan daripada suhu dan charger itu. Nah, charger sekarang itu sudah seperti itu. Nah, tapi kadang kita banyak orang pemakai, pengennya itu ngegas, ya kan? Wah, punya charger, pengennya yang bisa langsung tancap, gitu. Itu salah kaprah, ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus ngecas ya sesuai aturan, ya kan? Kalau memang kita gunakan yang memang protokolnya Oppo, Superfook ya kita gunakan. Tapi kalau
misalkan adanya fast charging, ya tidak masalah. Tapi dalam menggunakannya itu, ya kita harus pintar-pintar. Ya, dalam arti pintar itu kalau kita sudah penuh ya kita cabut. Jangan biasakan kita pakai, kadang kita sukanya ngecas sambil tidur atau ngecas sambil make terus sampai tidur kegeletak sampai, nah itu kita pakai handphone kita cerah terus sampai malam ya kan, terus habis itu ngecas ini nempel terus gini ketiduran jebret ya kan, wah kobong ya itu loh. Nah yang terjadi seperti itu biasanya gitu. Jadi kita biasakan waktu kita ngecas letakkan HP kita di tempat yang dingin ya. Jadi karena kita sering sekarang charger sekarang itu kan handphone sekarang itu sudah kondisinya sudah fast charging gitu loh. Jadi ya kita nggak perlu berlama-lama, kita nyari charger yang fast charging tapi giliran ngecas maunya ditinggal. Itu salah. Gitu loh. Yang ngecas ya kira-kira sudah setengah jam, 45 menit atau 1 jam ya udah cabut, itu namanya kita memakai fast charging. Seperti itu loh ya. Dan kita biasakan kalau kita sudah cukup penuh ya cabut aja. Bagus lagi ya chargernya juga dicabut gitu loh. Letakkan waktu pengecas kayak tadi di tempat aluminium atau di lantai. Kalau yang menurut informasi orang-orang ya di lantai juga bagus. Kalau misalkan tidak ada seperti aluminium seperti itu. Biasanya untuk mencegah suhu panas daripada handphone itu ya kita letakkan di lantai. Biasanya seperti itu. Jadi penting ya, kita menggunakan charger harus juga bijak ya. Jangan sampai terjadi seperti ini ya. Wah, sangat disayangkan ya. Coba detik-detik charger HP hanguskan pemukiman padat loh. Pemukiman padat penduduk loh. Manggarai. Tuh, ini terjadi kenyataan gitu loh ya. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan charger secara bijak ya. Oke. Saya kira ini informasi untuk menambah pengetahuan kita dalam kita menggunakan charger. Jadi kita nggak semata-mata hanya menunjukkan produk-produk charger aja, terus protokol-protokolnya, tapi kita mengedukasi ya dalam penggunaan charger supaya jangan terjadi ya kejadian seperti ini. Itu loh ya. Kejadian kebakaran meledak, waduh kacau itu ya. Oke. Saya kira cukup sekian dulu informasi mengenai pemakaian charger yang baik dan bijak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, sama di komen. Kalau cocok ya di share ke teman-temannya. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Thank you ya.